Halo teman-teman, saya Syahrul Al-Farabi. Pada video kali ini, saya akan memberikan kuliah singkat tentang 4 skill dasar yang wajib dikuasai mahasiswa selama kuliah. Ada banyak kasus seseorang yang sangat pintar dan berprestasi selama kuliah, IPK-nya paling tinggi hingga lulus dengan predikat cum laude, tapi pas selesai kuliah, dia jadi sarjana muda yang pengangguran pemirsa. Atau sekedar jadi honorer di sekolah dan perusahaan. Kenapa? Kita semua pasti bertanya-tanya. Betulkah prestasi akademik dan IPK tinggi tidak menjamin seseorang bisa sukses setelah menamatkan bangku kuliah? Atau apakah ada faktor lain? Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan berupa dunia pendidikan, gender, hingga agama ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian pembahasan, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini akan membahas tentang segala hal unik dalam dunia pendidikan, gender, hingga agama. Silakan subscribe, like, and share ya, biar kalian bisa dapat informasi bermanfaat lainnya dari saya. Pasti ada di antara kalian yang lagi persiapin kuliah atau sedang menempuh semester-semester awal dalam sebuah perguruan tinggi. Namun, kadang masih buta dan tak tahu apa-apa tentang peta dunia kampus dan segala aktivitasnya. Nah, saya akan membocorkan info kiat sukses agar kalian bisa berproses dengan efektif selama kuliah di universitas. Ada beberapa skill atau keahlian yang wajib kalian penuhi. Yang pertama, skill akademik. Skill akademik ini tentu saja adalah skill pertama dan utama yang wajib kalian penuhi sebagai mahasiswa. Skill akademik merupakan kemampuan kognitif kalian dalam mendapatkan nilai yang tinggi untuk semua mata kuliah. Nah, skill ini juga akan menjadi penentu indeks prestasi atau IPK kalian ketika lulus. Siapa sih mahasiswa yang tak mau nilai tinggi ketika lulus? Khusus nilai IPK yang tinggi, teman-teman bisa dapatkan dengan beberapa teknik dan strategi. Selain belajar ya, saya akan kasih bocoran bagaimana kiat untuk mendapatkan IPK tinggi dengan modal berpikir yang pas-pasan. Jadi jangan khawatir ya, nilai IPK tinggi itu bisa diraih dengan beberapa cara. Dan saya yakin cara ini bisa dilakukan oleh semua mahasiswa dari berbagai kalangan untuk bisa berhasil secara akademik. Nah, di akhir video, saya akan berikan bocoran berdasarkan pengalaman saya selama jadi dosen. Skill kedua, skill organisasi atau leadership. Jadi, selain IPK yang tinggi, pengalaman organisasi atau kepemimpinan wajib kalian penuhi selama kuliah di universitas. Bagi kalian mahasiswa baru, cobalah untuk terlibat dalam mengorganisasi diri, berkomunitas, hingga berorganisasi. Banyak mahasiswa yang justru bisa sukses karena mereka punya banyak pengalaman dalam berkomunikasi, memanajerial sebuah kegiatan, atau memimpin sebuah komunitas hingga menjadi pemimpin sebuah lembaga. Bukankah kita semua bisa sukses karena punya jaringan? Ya, hari ini kadang kita menyebutnya sebagai the power of orang dalam. Ada yang punya orang dalam di sini? Skill ketiga, yaitu skill sosial. Kemampuan ketiga ini adalah kemampuan sosial yang penting teman-teman kuasai. Kemampuan ini akan terasa manfaatnya saat kalian lulus dari perguruan tinggi. Para donatur beasiswa di luar negeri bahkan menjadikan pengalaman sosial sebagai ukuran utama dalam memberikan beasiswa. Kemampuan sosial adalah kemampuan teman-teman dalam melibatkan diri pada masalah-masalah sosial di sekitar teman-teman. Masalah kemiskinan, pendidikan, politik, lingkungan, hingga masalah perdamaian menjadi poin utama yang menjadi fokus para pemberi beasiswa. Saya pernah lolos ke Australia mewakili Indonesia dalam sebuah program pertukaran pemuda muslim karena banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas hingga kelembagaan. Nah, teman-teman mahasiswa bisa menjadikan waktu senggang teman-teman dalam kegiatan-kegiatan sosial selama kuliah.
Skill keempat, skill entrepreneur. Menurut The Balanced Small Business, kata entrepreneur itu bisa berarti seseorang yang mengembangkan perusahaan dengan berbagai inovasi. Teman-teman pasti tahu, Bill Gates lewat Microsoft dan Steve Jobs lewat Apple adalah dua tokoh dunia yang memulai karirnya dalam usia sangat muda ya. Mereka mengelola bisnis sekaligus menanggung risiko kesuksesannya. Risiko tersebut didapat karena entrepreneur sendirilah yang mengambil keputusan-keputusan besar. Entrepreneurship adalah proses memulai dan menjalankan bisnis, penyediaan beberapa produk, dan layanan kreatif. Teman-teman bisa memulai dari hal-hal sederhana. Poin pentingnya, teman-teman wajib punya produk yang bisa teman-teman pasarkan. Jadi, hal ini sama saja dengan teman-teman memulai kerja dalam dunia wirausaha. Kalian sebagai mahasiswa dituntut berkontribusi hingga mampu menemukan inovasi dan gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Kebanyakan kendalanya bagi seseorang, terutama mahasiswa, yang mencoba untuk memulai usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti takut mencoba, keterbatasan modal, inovasi, dan niat. Keempat faktor tersebut sebenarnya bisa diatasi jika seseorang memiliki pemikiran yang positif dan kreatif. Kunci disukai dosen? Oh iya, saya tadi janji berbagi tips supaya nilai kalian bagus di mata dosen tanpa harus pintar. Rahasianya ada dua aja. Yang pertama itu sopan santun, dan kedua selalu hadir dan terlibat dalam diskusi kelas. Itu saja sih. Diskusi ini bisa kalian mulai dengan terlihat perhatian dan serius, atau sekali bertanya pada hal-hal yang memang kurang jelas di mata teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, kalian sebagai mahasiswa wajib memiliki 4 skill untuk sukses selama kuliah hingga lulus di perguruan tinggi. Skill tersebut yakni skill akademik, skill leadership, skill sosial, dan skill entrepreneurship. Semoga keempat skill tersebut bisa menjadikan kalian manusia yang berhasil dalam meniti karir selama kuliah dan pasca kuliah. Amin.